Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Yesaya pasal 63 ayat 15 dan 16 kita akan baca. Saya mulai ayat 15 lalu jemaat menjawab 16. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Ayat 16. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali gambarannya bahwa Tuhan Halik langit dan bumi, penguasa semesta alam, pencipta segala sesuatu, dan dia adalah Bapa. Dan kita adalah anak-anak. Hubungan Bapa dan anak adalah hubungan yang paling mendalam, yaitu menggunakan segala rasa dari pikiran, perasaan, semua energi. Itulah hubungan Bapa dan anak. Hubungan yang sangat sensitif atau sangat PK. Ya, bahasa Indonesia yang benar PK bukan peka. Saudara, jadi bacanya harus gaya Batak, PK gitu. Jadi hubungan yang begitu erat sekali. Tapi digunakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita datang ke gereja sebagai gambaran, ya itu adalah rumah Bapa secara simbolis yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi sekarang saudara berada di rumah Bapa. Kalau anak di rumah Bapa selalu nyaman. Kenapa? Karena merasa punya hak sebagai anak. Jadi setiap orang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak. Dia punya hak. Karena anak itu bukan lancang tapi punya rasa memiliki karena itu bapaknya. Maka anak kalau ke rumah bapak berani buka kulkasnya, mau melihat makanannya, dan apa yang suka dia bisa ambil, itu anak. Beda kalau bapak ke rumah anak. Tidak ada bapak yang berani buka kulkasnya, saudara. Itu beda. Jadi kita datang ke gereja itu adalah kembali ke rumah bapak. Disitulah tempat engkau mengadu, memohon, mencurahkan isi hatimu. Ya, minta nasihat, dihiburkan kembali, dikuatkan kembali. Ada pemulihan, ada pengampunan, ada janji, ada berkat. Apalagi Bapak kita kaya. Tentu kita tidak akan kekurangan apa-apa. Jadi jangan hanya karena sekedar ke gereja itu beribadah. Tapi ke gereja adalah sebuah kerinduan untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Katakan amin. Ya, jadi kita ingin bersekutu dengan Dia. Karena itu Tuhan sediakan hari spesial buat persekutuan itu. Dia berhenti dari segala pekerjaannya pada hari ke-7. Yaitu disebut hari perhentian. Saya ucapkan lagi, hari perhentian.
Dan itu penting arti hari perhentian. Artinya hari itu kita beroleh semacam rest area, istirahat. Untuk dipulihkan kembali. Dipulihkan, dikuatkan, dan beroleh segala sesuatu termasuk pengampunan. Karena untuk melanjutkan hidup hari Senin dan selanjutnya. Saya tidak berbicara hari ke-7 itu Sabtu atau Minggu. Karena Tuhan tidak pernah punya kalender untuk dibatasi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena dia limitless, di luar segala ikatan waktu. Jadi hanya untuk menunjukkan kepada kita dalam 1 minggu itu dia memberikan waktu untuk hari perhentian bersekutu dengan kita. Itulah kebutuhan kita. Jadi saudara jangan merasa kewajiban di dalam menjalankan ibadah pergi ke gereja. Tapi kebutuhan kita. Kita butuh waktu beristirahat dengan Tuhan. Untuk beroleh pemulihan, pengampunan, kekuatan, semangat yang baru. Amin. Dari situ kita bersekutu bersama. Bacaan kita tadi adalah kitab Yesaya. Kalau saudara baca sepintas memang saudara bisa melihat kata-katanya. Pandanglah, lihatlah di manakah gerangan kecemburuanmu, hatimu. Janganlah kiranya engkau menahan diri seperti sebuah tuntutan. Sebuah permintaan, sebuah keinginan kepada Tuhan. Tapi dalam sastra Yesaya, ayat-ayat ini berkalimatnya memiliki pembuktian ganda atau pembuktian terbalik. Artinya memang sudah Tuhan buat, sudah Tuhan lakukan, sudah Tuhan tunjukkan, sudah Tuhan buktikan. Tapi memakai bahasa yang terbalik. Seolah-olah ditanyakan tapi sesungguhnya itulah yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Maka kita lihat bersama-sama, coba kita lihat bersama-sama di sini. Bagaimana pada ayat ini, ya kita lihat dulu pada ayat yang ke-15 ini. Ya, coba ditayangkan di situ. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Itu dulu, kalimat itu dulu. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari tempat kediamanmu. Ada 2 kata, pandanglah dan lihatlah. 2 kata ini berasal dari bahasa Ibrani, habet, pandanglah, lihatlah. Kalau pandang itu memerlukan akal, pikiran, perasaan. Kalau lihat, berasal kata ra, pakai mata, melihat. Jadi pandanglah dan lihatlah 2 kata kerja. Bahasa Indonesia selalu diakhiri dengan kata lah. Artinya itulah yang sudah Tuhan lakukan dengan kita. Pandanglah berarti dia sangat menghargai kita. Kita adalah biji matanya. Kita adalah anak kesayangannya. Kita adalah orang-orang tebusannya. Sangat berharga. Itulah yang dipandang Tuhan tentang kita. Habet. Jadi Tuhan sudah lakukan itu. Itu hubungan yang paling mendalam. Dia menggunakan perasaannya, akal pikirannya, jiwanya. Karena kita ditebus oleh nyawa anaknya sendiri. Jadi kita ini berharga. Ada harganya, dipandang. Orang lain tidak memandang kita, tapi Tuhan sangat memandang kita. Dan kita adalah berharga. Amin. Saudara, imani itu, saudara berharga. Katakan dengan diri kita, saya berharga bagi Tuhan. Berharga. Orang lain boleh melihat engkau sebelah mata,
Tuhan memandang dengan hati dan pikiran. Habit. Habit itu menggunakan juga inti daripada hati. Kasih sayangnya. Lihatlah, matanya tertuju kepada kita. Dia tidak melepaskan, meluputkan kita. Dia melihat kita, kebutuhan kita, keadaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, segala sesuatunya. Tuhan melihat. Amin. Kita tidak ditinggal sendiri. Begitu besar kasih-Nya. Tadi pagi saya ingin tegaskan lagi. Dikatakan begitu besar, sangat besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Begitu besar. Itu artinya tanpa batas, Besar, coba ucapkan secara crescendo, gak habis sampai dunia berakhir. Besar, sangat besar. Karena itu kita tidak boleh menghakimi orang. Kasih Tuhan masih berlaku atasnya. Kita tidak tahu rahasia Tuhan kepada dia. Amin. Tidak boleh menghakimi. Dia berharga di mata Tuhan. Saudara barangkali melihat dia secara lahiriah. Tapi Tuhan melihat hatinya. Dan dia berharga. Dan kita semua dipandang oleh Tuhan. Habit. Melihat, matanya tertuju kepada kita. Kalau yang pertama kita adalah biji matanya, sekarang matanya sendiri tertuju kepada kita. Amin. Tidak ada yang ditinggalkan Tuhan. Buat apa kita kecewa, buat apa kita bersungut-sungut, buat apa kita merasa yatim piatu sendirian, buat apa kita merasa seolah-olah berjalan sendirian. Tidak, mata Tuhan tertuju kepada saya. Katakan, mata Tuhan tertuju kepada saya. Amin saudara. Itu kekuatan besar. Makanya kita lanjutkan. Dia mandang dari sorga. Melihat dari kediamannya. Ya. Dari tempat yang kudus. Dari tempat yang agung. Artinya dengan segala kekuasaannya. Wetip arteha, dengan segala kebesarannya, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kemilikannya, aku memandang engkau dan melihat engkau. Aku menghargai engkau seperti itu. Biasanya orang yang di bawah lebih rendah memandang ke atas. Tapi ini dia yang maha tinggi memandang kita yang berada di bawah. Kita berharga. Sekali lagi katakan, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Kita lanjutkan sekarang. Masih ayat 15. Di manakah kecemburuanmu? Keperkasaanmu? Ya, hatimu? Dia memang ini seperti pertanyaan di manakah? Aye. Tapi sebetulnya aku sudah lakukan itu. Kamu bisa buktikan. Ya, ada kecemburuan, kin atha. Ada kecemburuan. Ada emosi, ada perasaan, ada semangat, ada gairah, kata kin atha. Jadi hubungan yang begitu mendalam Tuhan dengan kita. Dia punya kecemburuan. Dia punya gairah. Dia punya kerinduan. Orang yang punya hubungan kekasih kan ada rasa cemburu. Karena dia merasa memiliki. Nah Tuhan cemburu karena dia merasa kita miliknya. Dia ingin kita selamat, dia ingin kita benar, dia ingin kita diberkati. Amin. Dia cemburu. Dia tidak usil, dia cemburu. Karena inilah emosinya dia. Kin atha.
perasaannya, emosinya, hatinya, gairahnya. Dia punya gairah ketemu kita ini. Makanya ungkapkan gairah kita juga kepada dia lewat puji-pujian, lewat semangat, lewat sembahan kita kepada dia, lewat perasaan dan hati kita tercurah kepada dia. Amin. Kin'atha. Sehingga kita sungguh-sungguh merasakannya. Uge puroteha. Dia punya keperkasaan, dia punya kejantanan, dia punya kehebatan, dia punya kepahlawanan. Dia sanggup mempertahankan miliknya. Dia tidak akan biarkan kita jatuh, mati binasa. Dia akan pertahankan kita. Karena itu meskipun engkau terseok-seok, kadang-kadang jenuh, kadang-kadang bosan, kadang-kadang katakanlah hampir sudah tidak mau lagi datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tapi secara tidak langsung hatimu selalu didorong untuk percaya dia. Dia tetap pertahankan kita. Amin. Itu kasihnya. Sekali selamat tetap diselamatkan. Dia akan mempertahankan kita kekal selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi dia. Ya, itu yang dikatakan di situ. Hamon. Hamon itu raungan, geramnya. Apa itu anak sekarang bilang, gitu. Ada nya gitu. Ada sesuatu. Jadi Tuhan itu sangat sayang sekali dengan kita. Luar biasa. Cuma timbang di perasaanmu, pikirkan ayat ini. Dan saudara akan merasakan getaran-getaran yang selama ini tidak pernah hanya karena beragama dan bertuhan. Tapi lebih daripada itu, engkau punya Bapa. Bapa yang kekal, kasihnya kekal, selama-lamanya kekal, tidak pernah berakhir. Jadi ketika engkau mengucapkan, ya Aba, ya Bapa, perasaannya sendiri bergetar. Dan engkau juga bergetar. Rohmu semuanya tergerak oleh dia. Rohnya dia tergerak. Karena rohnya dia sudah bersatu dengan roh yang kita percaya sebagai anak-anaknya. Amin. Rohnya. Me'eha hatimu. Kata-kata me'eha atau me untuk menunjukkan sesuatu yang paling mendalam. Wirahameiha, kasih sayang. Semata-mata hanya tertuju kepada kita umatnya. Dia tidak pernah memalingkan mukanya. Saya kasih contoh. Waktu Yesus disalib, penderitaan yang amat sangat tiada taranya. Dan saya memandang ketika dia disalib, hampir seluruh makhluk sorgawi berhenti bernapas. Melihat tragedi itu. Bahwa ada anak yang tersalib. Menderita sedemikian rupa. Karena dosa manusia yang harus ditanggung. Saya percaya sorga saat itu penghuninya hening sejenak. Apalagi ketika mendengar perkataan anak ini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Apa Bapak menjawab? Tidak. Karena Bapak tidak, kekudusan Bapak tidak pernah kompromi dengan dosa sedikit pun. Saat itu, Bapa di sorga memalingkan mukanya. Meninggalkan anaknya.
untuk menanggung dosa. Sekali lagi, saat itu Bapa di sorga memalingkan mukanya. Tapi karena Yesus sudah menanggung itu semua, di dalam Yesus Bapa tidak akan pernah sekalipun memalingkan mukanya dari kita, orang-orang yang percaya, yang ditebus oleh Yesus. Beri kemuliaan bagi Dia. Sekali-kali Dia tidak akan pernah memalingkan mukanya lagi. Jaminannya adalah Yesus yang sudah menebus. Kalau saya renungkan ini dahsyat. Ini bukan soal beragama. Ini soal bukan agama benar atau dan menang atau hebat, bukan. Tapi ini peristiwa yang tidak pernah terjadi kecuali kita ingin mengalami betul-betul kasih Tuhan yang sudah menebus saya dan saudara. Kekal selama-lamanya. Itulah yang diungkapkan di sini adalah kasih sayang. Elai padamu. Artinya bukan hanya padamu dalam arti ini adalah satu-satunya kesayanganku. Malaikat tidak menjadi kesayangan Bapa. Dia bisa sanggup ciptakan makhluk yang dahsyat-dahsyat, tidak menjadi kesayangannya. Kesayangannya adalah kita yang percaya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita ini kesayangan. Coba katakan, saya kesayangan Tuhan. Oh, lain. Anak kalau merasa kesayangan orang tuanya, dia bangga dengan dirinya. Dia punya harga diri. Kita punya harga diri. Kita pasti dijamin. Masih ayat 15C. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Hit afaku. Sebetulnya ini pertanyaan, kenapa engkau ditahan? Kenapa ditahan-tahan? Tapi sebetulnya dia ingin membuktikan, aku tidak pernah menahan diri terhadap engkau. Saya kasih contoh. Bapak janji dengan anaknya. Nanti kalau sudah naik kelas, Bapak beliin HP baru ya. Ini Bapak janji dengan anaknya. Wah, anaknya menunggu sekali kenaikan kelas itu. Dan sementara menunggu, anaknya menunjukkan kerajinannya, kasih sayangnya, taatnya, melakukan semua perintah bapaknya. Saya ingin tanya bapak-bapak, ya, bapak betul bapak ya, ya dengan anak kandungnya bukan anak tiri. Sudah janji seperti itu, tapi melihat anaknya begitu bekerja, menunjukkan segala sesuatu. Adakah bapak bisa menahan diri untuk lebih cepat untuk membelikan? Enggak sampai nunggu nanti. Banyak bapak akan melakukan, aduh aku terbeli hatiku. Aku tidak ingin menahan diri, aku ingin segera. Tuhan tidak pernah menahan berkatnya buat kita. Justru dia akan segera, dia tidak tahan-tahan. Dia ingin curahkan semua berkatnya, kasih sayangnya. Pulang dengan berkat sepenuhnya dan melimpah dalam nama Yesus. Amin. Itu Tuhan kita, itu digambarkan oleh Yesaya sedemikian rupa. Saya sangat mengagumi sastra Yesaya, luar biasa. Kata, kalimat, semua memiliki makna yang sangat-sangat mendalam. Sepertinya sebuah tuntutan. Tapi balik lagi saya katakan ini adalah pembuktian terbalik. Ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami
Satu pertanyaan. Tapi sesungguhnya pernyataan ini pembuktian terbalik. Aku adalah Bapamu. Ya. Bapamu. Ki ata abinu. Engkau Bapa kami. Bapa yang asli. Bapa yang betul-betul Bapa. Karena itu dibandingkan, coba ayatnya, dibandingkan. Coba ayat yang ke-16. Ya, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Bukankah engkau Bapa kami? Dibandingkan. Ya, sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Bukankah Abraham Bapa orang beriman? Tapi dia tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan itu Bapa kita yang paling asli, yang paling tahu. Abraham tidak tahu apa-apa. Bahkan Israel itu maksudnya Yakub. Ya. Israel tidak mengenal kami. Lanjutkan, coba sama-sama. Ya Tuhan, Engkau sendiri apa? Bapa kami, Engkau. Ini semua dianggap bapak-bapak orang beriman, bapak-bapak nenek moyang, bapak-bapak semuanya. Itu tidak tahu menau sangkut paut. Engkau Bapa kami, Engkau lebih tahu, Engkau asli, Engkau segala-galanya. Amin. Sehingga dikatakan di sini dengan jelas bahwa sesuatu yang terjadi. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ata Adonai Abinu. Engkau Tuhan Bapa kami. Go alainu meolam shemicha. Penebus kami sejak abadi. Dikatakan situ. Namamu. Go alainu. Dia sudah menebus kita. Dia mati buat kita. Amin. Ya. Katakan, saya ditebus dari dosa. Jangan terbalik ngomongnya. Ya. Dosaku sudah ditebus, bukan. Kamunya yang ditebus, bukan dosanya. Ya. Ada lagu yang saya benerin. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan. Dosa tidak bisa disucikan. Dosaku diampuni, bukan disucikan. Dosa kok pakai suci. Jadi setelah disucikan ada dosa suci gitu. Saudara. Bahasa Indonesia sekarang terjemahan Alkitab diperbaharui. Ya belilah terjemahan yang kedua dari lembaga Alkitab. Ya, ada banyak kata-katanya sudah baru semua, bagus. Nggak ada lagi, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, nggak pakai barang siapa lagi. Karena barang siapa itu barangnya siapa, nggak tahu kita juga. Kata barang nggak ada sangkut paut di situ. Siapa saja yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan barang siapa, tapi itulah bahasa yang kuno dulu. Gitu. Jadi Tuhan menebus kita, membebaskan kita, mengangkat kita. Dahsyat. Ada sesuatu yang terjadi. Tanpa Dia tidak mungkin itu terjadi. Ya, Dia penebus kita. Ya, Dia Bapa kami. Dan Bapa yang luar biasa karena Bapa dan Anak adalah satu. Saya ajak dulu kita. Ya, sebelum ini saya tanya. Jadi saudara mengimani kita adalah anak-anaknya. Dan dia adalah Bapa karena Kristus Yesus sudah menebus kita. Dan lewat dia kita bisa menyapa Tuhan kita, ya Aba ya Bapa. Bapa kami. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Coba kita lihat bersama-sama. Jadi kita harus sejalan, seirama, seiring. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Tolong sambung.
itu anak. Bapaknya bekerja, anaknya bekerja. Ada pekerjaan, jadilah saksi di tengah dunia. Kabarkanlah Injil. Amin. Itu kita. Kita ingin mengabarkan itu. Ergazomai, bekerja. Maka disebut ergazetai, saya pun bekerja. Sama-sama bekerja. Karena kasihnya luar biasa. Kebaikannya tidak pernah berakhir. Tuhan itu indah. Tuhan itu baik. Orang boleh merencanakan hal-hal yang jahat. Saya di penjara 6 tahun karena percaya Yesus. Saya di penjara dipindah-pindahkan berulang-ulang. Dari Laksus, Kopkamtib, Satsgas, Denlak, tahanan RTM, rumah tahanan militer, pindah-pindah bertahun-tahun. Banyak kesusahan dialami. Dipindahkan lagi ke Kalisosok, Surabaya. Di Kalisosok, Surabaya 2 tahun 5 hari. Pindah lagi ke Jakarta, ke RTM, pindahkan lagi Cipinang. Setiap kali mengalami itu, saya selalu berpikir ke depan. Bukan lihat saat itu. Ke depan. Saya kasih contoh dulu sebelum ke sana. Kalau saudara pergi ke Jepang, tangga-tangga stasiunnya tinggi-tinggi sekali. Ada yang pakai eskalator, tapi ada juga yang tidak pakai eskalator. Cara naik tangga tuh, ya, saya tidak pernah lihat ke atas kalau naik tangga. Selalu lihat ke bawah. Step, sampai. Kalau lihat ke atas, udah capek duluan saudara. Jadi jalani hidup itu hari lepas hari, hari lepas hari. Amin. Nanti pertolongan Tuhan itu datang. Dipindahkan lagi, banyak sekali dipindahkan. Terakhir, dijatuhi hukuman 6 tahun karena memang sudah 6 tahun ditahannya. Hari-hari terakhir, bulan-bulan terakhir dipindahkan tempat yang paling susah. Penjara Cirebon. Jadi saya pernah dipindahkan ke sana, itu babak terakhir. Datang ke sana betul-betul dipelonco, digundulin kepalanya. Kasurnya diambil, kasur sudah tipis diambil. Tidak boleh pakai kasur. Pokoknya direndahkan betul. Saudara, itu hanya berlangsung enggak sampai seminggu. Langsung berubah keadaannya. Ternyata wakil kepala penjara, istrinya mendengar nama Yusuf Roni, teman kuliah saya. Jadi malam-malam saya dipanggil, datang ke ruangan kepala penjara, lihat di situ. Tadi baik. Lalu dia bilang, begini Roni, saya tiap hari akan kirim kamu makanan. Jadi saya selalu dikirim makanan dari rumah wakil kepala penjara. Orang pikir dibuang ke Cirebon, tempat penyiksaan terakhir, ternyata tempat saya yang paling senang. Wakil kepala penjara bilang, jangan minta bebas karena belum waktunya, sabar ya katanya. Tapi apa yang bisa saya buat? Dan orang besuk. Bebas. Bawa kue, bawa roti, bawa makanan. Kamar saya itu penuh dengan kaleng roti, black roti. Sampai penjaga bilang, kamu mau buka toko ya?
Jadi mereka suka datang sore, datang malam, datang pagi, ngopi bersama, makan di situ. Akhirnya kamar saya tidak dikunci. Tadinya dikunci double. Tapi itulah Tuhan. Dia mampu buka jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh orang. Bahkan oleh saya sendiri, oleh kita sendiri. Tapi jalannya indah dan luar biasa dan tidak pernah terpikirkan. Banyak keajaiban saya alami. Saya tidak gampang menerima sesuatu keajaiban karena maaf saya dibaptis di gereja Metodis orang Protestan. Jadi tidak terlalu diajar yang mujizat-mujizat gitu enggak. Tapi di tempat yang susah itu saya melihat mujizat-mujizat Tuhan tidak pernah habisnya. Jadi tempat sengsara adalah media, arena bagi mujizat Tuhan berlaku atas hidup kita. Justru saat-saat kita menderita, saat-saat kita susah, itu adalah medan atau media bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Katakan amin. Amin. Jadi jangan takut kalau engkau mengalami itu medianya sudah ada. Engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Iya. Jangan lihat itu susahnya. Banyak sekali. Tidak pernah habis-habisnya. Di situ saya belajar. Arti mujizat Tuhan itu tidak pernah habisnya. Saat di mana? Musa membelah laut saat kritis. Saat mereka terbuang dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Faro bisa terbelah. Bukan lagi jalan-jalan lalu lautnya dibelah. Enggak saudara. Bukan waktu senang mujizat Tuhan itu terjadi. Waktu sangat mendesak, sangat susah. Sekali lagi, kesusahan dan penderitaan adalah arena media mujizat Tuhan berlaku atas hidup kita. Katakan amin. Amin. Ya, mulai sore ini jangan takut lagi menghadapi itu semua. Karena kita memiliki Tuhan, Bapa kita yang kasih sayangnya luar biasa. Mari kita berdoa.